Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai guys, balik lagi sama aku Yulia. Thank you sudah klik untuk nonton video aku yang satu ini. Oke guys, gini ya. Aku mau curhat lagi nih. Jadi mungkin sesi minggu ini tuh penuh dengan curhatan-curhatan aku. So, aku tuh lagi banyak banget pikiran gitu loh everyone. Ngerasa kayak aku tuh burn out banget, kelelahan banget, dan mulai banyak pikiran-pikiran yang negatif, overthinking tentang banyak hal. Tentang masa depan aku, tentang masa lalu aku, tentang kesalahan-kesalahan yang sudah aku ambil, aku putuskan gitu ya. Karena memang kayak gini ya, kita, khususnya aku nih ya, aku bisa memilih untuk berdamai dengan diri aku sendiri dan masa lalu aku. Tapi belum tentu orang lain bisa memilih untuk menerima kita apa adanya gitu loh, tau gak? Aku terlalu jadinya tuh kayak terlalu memikirkan, mungkin karena lagi masa-masa kita PSBB lah, nggak boleh kemana-mana lah gitu. Jadi kayak banyak banget gitu loh kesempatan untuk aku tuh diam dan berpikir gitu. Jadi kayak gini, jadi kayak pikiran-pikiran yang overthinking tadi yang menguasai pikiran aku ini. Negatif, tentang masa depan, nih gue gimana nih gue bakal kayak gimana nih, relationship, terus kayak pertemanan gitu ya, kayak mungkin karena memang teman-teman gue ya you know lah, orang-orang kan punya kesibukannya masing-masing gitu kan. Jadi kayak aku tuh lagi banyak pikiran dan I have no one gitu loh, kayak gue tuh gak punya siapa-siapa gitu. Secara memang dulu gue tuh lebih banyak cerita sama bokap gue gitu, and then bokap gue dipanggil Tuhan gitu. Jadi kayak gue kehilangan gue yang biasanya gitu. Gue kayak kelelahan untuk hal itu gitu loh. Tapi seperti yang kamu tahu bahwa kalau manusia, yang namanya manusia itu banyak berpikir itu tandanya normal. Kok aku bisa percaya diri sih menyebut itu normal? Jadi setelah aku baca-baca, pikiran yang mengembara gitu kemana-mana itu tuh adalah set otak kita secara normal. Jadi normal gitu loh untuk kita itu banyak berpikir gitu loh. Tapi menurut penelitian, pikiran yang mengembara kemana-mana, liar gitu ya, tidak menentu, itu menunjukkan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bahagia pada akhirnya. Karena orang yang terlalu mengembara, punya banyak pikiran kayak gitu, kalah bahagia dengan orang yang memiliki fokus. Jadi gini ya, beda bahagia orang yang pikirannya mengembara kemana-mana, liar gitu ya, tadi kayak gue bilang tadi, dengan orang yang punya fokus, itu beda bahagia mereka. Standar bahagia mereka itu akhirnya beda gitu loh. Kepuasan mereka terhadap sesuatu hal itu akhirnya beda gitu. Sebuah jurnal tahun 2010 menemukan bahwa pikiran yang berkelana menyebabkan suasana hati yang negatif. At the end, akhirnya orang yang selalu berkelana ini, yang pikirannya wah kemana-mana, dia tuh punya suasana hati yang negatif gitu loh. Jadi apa-apa tuh dipandang negatif gitu loh. Jadi tuh misalnya gini, kamu nih lagi melakukan sesuatu, tapi pikiran kamu tuh gak berhenti gitu loh. Kamu mikirin inilah, kamu mikirin itulah, kamu mikirin A, B, C, sampai Z. Semuanya kamu pikirin dalam satu waktu. Kamu pikirin masa depan kamu pikirin masa lalu kamu worry, banyak worry untuk ini, banyak worry untuk itu. Jadi berkelana gitu loh, gak punya fokus. Semuanya kamu pikirin, even kamu lagi melakukan sesuatu. Kamu tuh akhirnya overthinking, negative thinking, yang akhirnya membuat kamu menjadi cemas, gelisah, takut gitu loh. Jadi kayak banyak banget kekhawatirannya dan gak tenang akhirnya. Nah ini tuh kan sesuatu yang benar-benar menguras energi, ya gak sih? Setuju gak dengan hal itu? Pikiran tuh gak bisa untuk kita hindari. Itu susah banget. Semakin kita untuk udah gue gak mau pikiran kemana-mana segala macam gitu, semakin kita berupaya untuk menghindari pikiran-pikiran itu, semakin kayaknya tuh semakin kita tuh dicengkram gitu loh, semakin kita tuh sulit untuk gak memikirkan hal itu. Jadi saran gua adalah it's okay untuk berhenti sejenak. Maksudnya gimana sih Kak Yulia? Ini adalah tanda
Kalau kamu udah merasa kamu kelelahan, cemas, galau, khawatir, banyak banget kekhawatirannya, overthinking, negative thinking gitu ya. Kamu takut untuk banyak hal gitu. Itu tanda bahwa kamu perlu untuk berhenti sejenak, dan itu adalah hal yang baik. Terkadang untuk bisa berlari cepat, kita harus berhenti dulu untuk mempersiapkan diri kita sematang mungkin sampai akhirnya kita benar-benar punya energi mampu berlari cepat. Berhenti bukan berarti buat kita jadi kalah saing dengan teman-teman kita yang lain. Berhenti bukan berarti membuat kita menjadi seorang pecundang gitu loh. Kamu tuh benar-benar butuh untuk memikirkan secara matang apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Caranya gimana sih Kak Yulia? Ini aku kasih saran. Apa yang harus kita lakukan saat kita berhenti sejenak ini? Yang pertama, ini menurut Your Yulia ya, ini menurut Your Yulia channel, ini menurut aku pribadi. Yang pertama, saat kamu memilih untuk berhenti sejenak ini, kamu gunakan waktu itu untuk mengenali diri kamu sendiri. Please kenali diri kamu sendiri. Banyak banget orang, termasuk gua beberapa waktu lalu, waktu gua tidak melakukan ini, gua nggak tahu gua ini siapa, dan gua nggak tahu gua ini maunya apa, dan gua nggak tahu gua ini bakal ambil langkah yang seperti apa, karena memang benar-benar gua nggak tahu gua ini kemampuannya bagaimana. Karena lingkungan gua membuat gua berpikir bahwa gua nggak bisa apa-apa, akhirnya gua insecure. So akhirnya gue bener-bener banyak banget pikiran yang meragukan kemampuan gue, yang membuat gue ini khawatir dan takut untuk mengambil keputusan, untuk keluar dari rasa takut gue, karena gue merasa bahwa betul-betul gue tuh gak bisa apa-apa, karena lingkungan gue membuat gue seperti itu, meyakini hal itu, dan gue insecure dengan diri gue sendiri akhirnya. Karena gue gak kenal diri gue, makanya gue termakan omongan orang lain. That's why penting banget untuk kita, umat manusia, untuk kamu, untuk semua orang, mengenali dirinya sendiri. Tahu tentang dirinya sendiri, mengenal potensi diri sendiri. Banyak banget, ini karena aku ketemu banyak orang, karena aku ketemu banyak murid-murid aku. Once aku tanya, kamu tuh mau jadi apa? Banyak yang gak tahu mau jadi apa. Atau waktu gue tanya, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Gimana ya? Gak tahu dong, itu orang yang tentuin kita gimana. Bener banget, orang yang tentuin apakah kita itu sopan atau enggak, itu tuh perilaku kita. Mungkin orang yang menilai. But siapa diri kamu yang paling dalam, yang paling tahu diri kamu, keinginan kamu, potensi kamu, itu diri kamu sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya dalam masa-masa berhenti sejenak ini, kamu renungin betul-betul kamu ini siapa sih. Bener-bener kamu harus mengenal potensi, siapa kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa, apa yang kamu gak suka, dan langkah apa yang akan kamu ambil. Saat kamu mengalami depresi mungkin, saat kamu mengalami banyak tekanan, apa yang seharusnya kamu lakukan, tindakan apa yang seharusnya kamu ambil gitu loh. Jangan sampai kamu salah ambil keputusan, salah berucap, dan akhirnya merugikan diri kamu sendiri. Itu sih gunanya berhenti sejenak yang pertama. Dan yang kedua, renungkan hal yang sudah kamu capai. Renungkan hal yang sudah berhasil kamu gapai. Setelah itu, please bersyukur untuk itu. Setelah betul-betul kamu kenali diri kamu tadi, and then ini saatnya kamu merenungkan apa yang sudah berhasil kamu capai, apa yang sudah berhasil kamu gapai dengan potensi kamu, dan please kamu bersyukur untuk itu. Kalau pencapaian kamu ini berbeda dengan orang lain, jangan pernah bandingin kamu sama dia, karena itu akan merugikan diri kamu dan kamu akan lupa bahwa kamu punya potensi yang lain. Please bersyukur untuk apapun yang sudah kamu gapai, dan kamu boleh banget di titik ini memikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya dari potensi yang sudah kamu miliki itu. Karena tadi kan kamu udah menyadari nih potensi kamu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, setelah kamu kenali diri kamu, setelah kamu menyadari bahwa potensi kamu itu membuat kamu menggapai beberapa pencapaian tertentu, yang ketiga, kamu mulai buat list prioritas kamu. Kamu akan fokus kemana? Kamu akan bawa potensi kamu ini ke arah mana? Kamu akan bawa diri kamu yang cemerlang, gilang, gemilang, shining,
ini ke arah mana gitu loh. Itu akan membantu kamu untuk nggak overthinking lagi, akan membantu kamu untuk nggak negatif thinking lagi, akan membuat energi kamu disalurkan ke arah yang betul-betul tepat sasaran. Jadi kamu nggak capek, kamu energinya tidak terkuras untuk overthinking, negative thinking, meragukan diri sendiri, karena kamu udah tahu fokusnya kemana. So energi kamu akan kamu curahkan semuanya untuk menggapai prioritas kamu ini. Jadi kamu punya fokus berpikir. Itu menurut aku kenapa kamu harus berhenti sejenak. Dan aku tahu ini akan sangat-sangat berguna banget, kekuatannya akan dahsyat banget kalau kamu manfaatkan waktu berhenti sejenak ini dengan bijak dan serius. Kamu benar-benar kenali diri kamu sendiri, kamu benar-benar bikin prioritas kamu apa nih ke depan, dan pasti kamu benar-benar keluar. Setelah kamu berhenti sejenak ini, kamu akan keluar menjadi orang yang hebat banget, kreatif banget, dahsyat banget, karena kamu tahu kamu itu orangnya seperti apa dan apa yang bisa kamu gapai dengan potensi serta kemampuan kamu. Itu dari aku, Yor Yulia. Terima kasih ya sudah dengerin curhatan aku ini sampai selesai. Kalau kamu merasa ini itu pembahasannya asik banget dan banyak orang yang membutuhkan, kamu boleh share. Kalau kamu suka, kamu boleh like juga, kamu boleh komen juga. Dan bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di pembahasan aku yang lainnya. Bye everyone.